Ya, tadi kita sudah dengar pernyataan langsung dari KPU maupun juga dari Komisi 2. Saya boleh langsung minta tanggapan dari Mas Fadli, Ya, mewakili Perludem kenapa ya? ada kekhawatiran bagi kami paling tidak ya soal ketidakpatuhan pada putusan pengadilan itu. Dan jangan seolah-olah merasa sekarang karena patuh pada putusan ini, kemudian merasa jejak rekam atau track record sebelumnya melawan putusan pengadilan itu seolah-olah nggak pernah dilakukan oleh KPU dan DPR termasuk juga. Mereka pasti masih ingat lah ketika tidak patuh pada putusan 30% perempuan yang membuat hasil pemilu di beberapa daerah itu dibatalkan. 30% perempuan untuk daftar caleg itu kan harus dipenuhi dan KPU tidak melaksanakan itu dari berdasarkan hasil konsultasi di DPR. Jadi jangan seolah-olah mereka selalu patuh pada putusan pengadilan. Kekhawatiran publik kan berangkat dari jejak rekam dan track record itu. Tapi kalau untuk masalah ini oke lah, kita lihatlah nanti ya bagaimana peraturan KPU-nya. Tetap kita apresiasi nanti tentunya akan, ya. Iya, kita lihat nanti KPU. peraturan KPU-nya akan bisa disahkan, diundangkan dan nanti bisa ada waktu sehari besok bagi KPU provinsi dan KPU kabupaten kota untuk membaca lebih detail. Meskipun teman-teman KPU kayaknya sudah mendahului dengan menerbitkan surat edaran ya. Saya lihat di beberapa KPU provinsi dan kabupaten kota itu sudah mengumumkan terkait dengan syarat minimal perolehan suara sah untuk proses pencalonan. Jadi memang konstelasi politiknya akan berubah, konstelasi pencalonan akan berubah, dan kita berharap memang ini akan lahir banyak lebih calon di provinsi maupun di kabupaten kota. Dan kami yakin mudah-mudahan dengan putusan MK ini dan juga sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan peraturan KPU, ini bisa meminimalisir potensi calon tunggal yang akan banyak terjadi dengan pakem pencalonan 20% kursi, 25 suara persen nasional kemarin. Nah, itu yang kita harapkan bisa terjadi. Mudah-mudahan daerah yang berpilkada dengan calon tunggal bisa menyusut karena banyak partai yang bisa mengusulkan calon sendiri sekarang kan dengan syarat pencalonan yang jauh lebih mudah. Ya, itu dia berkaitan dengan parpol tadi. Bagaimana kemudian Mas Umam melihat dinamika politik nanti ini ke depan? Ya, dinamikanya akan semakin ketat dan itu akan ditentukan dalam beberapa hari ini. Karena kalau misal kemudian kita ikuti proses sinkronisasi kan sudah berjalan ya. Saya tadi baca beberapa poin-poin misalnya terkait dengan konteks umur itu, mulai di pasal 15, kemudian pasal 95, pasal 135, pasal 139 sudah coba untuk disesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi kemudian tentu implikasi yang cukup krusial adalah terkait dengan, terutama dalam kontestasi politik nasional, adalah terkait dengan nasib Mas Kaisang. Karena putusan dari Mahkamah Agung yang sebelumnya seolah didedikasikan khusus untuk Mas Kaisang. Maka kemudian kalau misal PKPU nomor 8 seperti itu, maka implikasinya dia tidak akan bisa maju di level Pilgub. Dan opsi yang kemudian memungkinkan kalau misal memang tetap ingin maju dalam kontestasi public office ya memang di level kepala daerah, di level wali kota atau bupati. Oleh karena itu, ini yang kemudian perlu diantisipasi, jangan sampai sekali lagi kemudian menciptakan kejutan-kejutan baru. Tentu ini nggak produktif. Dan yang terakhir terkait dengan konteks nasional adalah Pilkada DKI Jakarta. Karena sepertinya gerakan sebelumnya itu memang dilakukan sebagai sebuah upaya untuk mengcorner PDIP. Dan dalam konteks kalkulasi politik sudah tercorner. Tetapi dengan aturan baru kemudian PDIP masih memiliki ruang untuk kemudian mengusung. Nah, yang tampaknya menjadi kalkulasi dan juga proses negosiasi internal, apakah kemudian PDIP jadi mengusung Anies Baswedan atau tidak. Karena itu yang kemudian betul-betul menjadi concern utama dari lingkar inti kekuatan Kim. Karena kalau misal kemudian Anies Baswedan bersatu misalnya dengan PDIP, Anies punya basis pemilih loyal yang memiliki overlap dengan PKS. Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. PDIP punya kekuatan Jakarta Utara dan lain sebagainya. Nah, kalau misal kemudian itu dilakukan, maka split ticket voting di dalam PKS akan terjadi. Nah, kalau misal kemudian itu kemudian dioptimalkan lagi, ini bisa menjadi kontestasi yang tidak mudah. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi. Tetapi ada satu pesan terakhir, Mbak. Ini urusan pilkada. Kita berharap MK juga mulai memikirkan mengenai tentang threshold untuk pilpres. Jangan sampai nanti ini modelnya sistem kebut semalam. Ini kita
buat kita akan lihat ya bagaimana dinamika ke depannya. Ini masih akan menjadi pembahasan yang panjang, tapi memang waktu kita terbatas. Terima kasih sekali lagi Mas Khairul Umam, terima kasih juga Mas Fadli sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, dan perbincangan tadi juga sekaligus menutup pemirsa perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Iya betul sekali Agita, tapi jangan sampai lupa pemirsa, setelah jeda Anda bisa menyaksikan kabar khusus pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem. Saya Putri Viola. Dan saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.